Pov Arkan, pagi ini aku berangkat ke kantor dengan hati yang senang, entah ada acara apa. Nai pagi buta sudah selesai memasak. Dia memang pintar memanjakan lidahku dengan makanan kesukaanku. Aku senyum-senyum sendiri sambil mengemudikan mobil, mengingat ketika makan bersama tadi penampilan Nayara seperti ada yang berbeda dan itu membuatku tak bisa memalingkan wajahku darinya. Ketika sampai di kantor aku mendapatkan pesan dari istriku, bahwa dia menungguku untuk makan siang bersama di apartemen dan aku mengiyakan. Sekali lagi aku begitu bahagia. Iya sih, pantas saja tadi pagi dia bilang tidak ke pondok, ternyata ini jawabannya. Dia memasak dan ingin makan bareng bersama. Tapi memangnya hari ini hari spesial? Ada apa dengan hari ini? Pintu diketuk dan Yoga masuk menghampiriku. Kau senyum-senyum saja kan? Ledeknya sambil tersenyum mengejek. Seketika aku menarik ujung bibirku dan suasana jadi hening. Ada apa? Hanya mengingatkan setengah jam lagi kita ada rapat dengan klien. Dia masih berdiri di depanku dengan dibatasi meja dan aku duduk di singgasanaku. Oh iya ya, sorry aku lupa. Makasih diingatkan. Yoga mengacungkan jempolnya. Dia berbalik dan melangkah keluar meninggalkanku sendirian. Ah, alhamdulillah punya sahabat yang baik. Apa jadinya aku tanpa dia? Aku sedang sibuk menyiapkan data untuk rapat penting dengan klien. Tiba-tiba pintu terbuka dan seorang wanita dengan gaun yang minim di atas lutut masuk. Aku pun menghentikan aktivitasku dan menatapnya. Ah, Delima, kau datang di saat yang tidak tepat, bisikku di dalam hati. Halo sayang, pokoknya hari ini kita keluar dan makan siang bersama. Aku tidak mau kau cuekin aku lagi seperti kemarin-kemarin, cerososnya dan langsung duduk di pangkuanku. Ya sayang, manjanya. Delima, aku, bertepatan pintu dibuka dan terlihat kepala Yoga menyembul dari sana. Tentu saja aku dan dia kaget, tapi Delima biasa saja. Ditunggu secepatnya, tegas Yoga dengan sorot mata yang tajam, terlihat kemarahan di sana. Secepatnya pintu dia banting. Aku hanya bisa mengelus dada. Ah, Delima, kau datang di waktu yang tidak tepat. Aku ada rapat penting, berusaha berdiri namun Delima semakin mengalungkan tangannya di leherku. Aku nggak mau pergi, sebelum kamu janji padaku, manjanya. Oke, aku berjanji, tanpa tahu apa keinginannya aku pun berjanji agar dia segera melepaskanku dan ternyata berhasil. Dia turun dari pangkuanku dan berdiri, kulirik dia tersenyum. Aku fokus kembali menata berkas dan membawanya keluar menuju pintu. Kutinggalkan Delima di ruanganku, tapi sebelum sampai di pintu Delima bernyanyi. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kuhentikan langkahku dan berbalik ke arahnya. Aku ulang tahun, kutunjuk diriku sendiri. Delima mengangguk dan berlari ke arahku. Merangkulku dan hendak menciumku, tapi aku melengos dan entah kenapa aku mengingat Nayara. Oh Nay, ternyata tadi pagi kamu bangun pagi-pagi banget dan berdandan di depanku ketika sarapan pagi karena hari ini aku ulang tahun. Dan kau pun menungguku makan siang bersama. Ah Nay, kau benar-benar romantis. Arkan, kok malah ngelamun? Suara Delima terdengar cemberut. Aku langsung tersadar dari lamunan ini. Ada apa sih? Mikiran apa? Delima sudah melepaskan rangkulannya. Oh, itu, aku mau rapat, ngelesku. Aku tak mau Delima marah-marah. Akhir-akhir ini dia suka marah karena aku cuekin. Entahlah, sekarang aku tidak sepeduli itu kepadanya. Kubuka pintu dan melangkah, masih kudengar Delima bersuara, kita makan siang bareng, sudah lama kita tidak makan bareng. Pokoknya makan bersama yang romantis. Ku berbalik menghadap Delima, tapi belum sempat ku jawab dari arah belakang Yoga telah menarik tanganku. Ayo, kita sudah telat. Aku menatapnya, tapi tatapan Yoga semakin tajam kepadaku. Pekerjaan lebih penting daripada mengurusi dia, sinisnya. Terpaksa aku mengikuti Yoda dan meninggalkan Delima. Rapat sudah separuh jalan, ketika benda pipih di kantong celanaku bergetar. Sengaja aku silen suara agar tidak mengganggu rapat. Untungnya Yoga yang sedang presentasi, jadi aku bisa membuka pesan untukku. Arkan, aku aja yang pesan restonya. Biar nanti ketika kita datang langsung makan, pesan dari Delima. Sorry, Delima, aku nggak bisa makan siang denganmu hari ini, besok saja. Apa maksudmu? Aku ada janji dengan Nay. Apa, kau lebih memilih dia daripada aku? Tentu tidak Delima. Aku masih menjadi milikmu tapi aku sudah janji kepadanya. Batalkan, laki-laki pantang membatalkan janji yang sudah dibuatnya. Kau, aku kesal padamu. Sepertinya Delima marah. Aku menyudahinya. Biarin saja dia marah, nanti juga reda. Namun hatiku merasa tidak enak, bingung.
Akhirnya aku minta izin ke belakang. Bukan untuk ke kamar mandi tapi untuk menelpon Delima tapi tidak diangkat. Berulang-ulang ku menghubunginya namun hasilnya tetap sama. Ku telpon ke kantor, sekretarisku pasti akan mengangkatnya. Aku harus tahu apakah Delima masih di sana atau sudah pulang. Saat ini kami memang rapat di luar perusahaan. Aside Corporation, bisa kami bantu? Sonya, kamu yang angkat? Delima mana? Pak Arkan? Iya, itu Pak. Katanya dia mau menunggu Bapak di apartemen. Apa maksudmu? Iya Pak, dia hanya berpesan seperti itu ke saya. Oke, makasih. Aku menutup sambungan linnya dan menghela nafas kasar. Ark, aku menjambak rambutku sendiri dengan kedua tangan. Bagaimana ini? Delima nekat ke apartemen untuk menemui Nayara padahal sudah jelas aku melarangnya. Sudah sejak lama Delima ingin bertemu dengan Nay, katanya sekarang aku telah berubah. Aku lebih perhatian ke Nayara daripada dirinya. Katanya lagi waktu untuk dia sedikit, semua tersedot ke Nayara. Apa coba yang dia katakan? Aku kan harus balas dendam jadi memang fokusku ke Nayara. Dan jika Delima mendatangi Nay, bisa-bisa rencanaku gagal. Sudah sejak lama dia ingin memberitahukan kebenarannya kepada Nayara bahwa pernikahanku dengan Nayara hanyalah settinganku saja. Ark, sial, wanita itu benar-benar telah cemburu buta. Padahal hati ini masih untuknya dan mana mungkin aku mencintai Nayara, wanita yang baru bersamaku 2 bulan terakhir. Kesal aku akan sikap Delima yang semakin mengekangku, dulu dia tidak seperti ini. Dia wanita terbuka dan pemikirannya luas, makanya aku nyaman bersamanya. Tapi akhir-akhir ini apa yang dia lakukan membuatku kesal saja. Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Kembali ke ruang rapat tentulah satu-satunya tujuanku dan menyelesaikannya. Namun aku tidak bisa fokus. Entahlah hatiku gelisah. Gelisah karena tidak mau kedua wanita tersebut bertemu atau tidak mau rahasiaku diketahui Nayara. Entahlah, aku benar-benar kalut. Yoga menyenggolku, di bawah meja kakinya digerakkan kepadaku. Aku tersadar dari lamunanku. Aku tersenyum kecut kepadanya dan dengan cepat kepala ini terarah ke depan. Untungnya rapat masih berjalan dengan lancar, aku bernafas lega. Yoga menyodorkan gawainya kepadaku. Kulihat di sana tertulis, ada apa? Wajahmu kelihatan bingung? Kubalas dengan mengetik di gawainya, Delima mendatangi Nayara di apartemen. Aku takut mereka, secepat kilat dia mengambil gawainya dan dengan dagunya dia menyuruhku pergi. Maksudmu, aku masih ragu-ragu? Pernikahanmu lebih penting. Pergilah. Yoga menginterupsi orang yang sedang presentasi di depan lalu meminta izin untukku agar aku bisa meninggalkan rapat. Kuserahkan tanggung jawab kepadanya dan dia sudah mengerti tugasnya. Aku bernafas lega akhirnya bisa pulang ke apartemen. Secepat kilat aku menuju tempat parkir dan mengemudikan mobilku dengan kencang menuju ke apartemen. Kulirik jam. Sudah jam 11 lebih 30 menit, bentar lagi waktu makan siang. Nayara pasti sudah siap dengan makanan kesukaanku di sana. Ternyata jalanan siang ini macet. Dasar. Jika kita buru-buru pasti ada saja rintangannya. Bagaimana caranya agar aku bisa cepat sampai di sana? Kuletakkan tangan di kemudi sementara, kakiku bergerak-gerak, mataku celingukan ke sana kemari mencari jalan yang longgar agar mobilku bisa jalan namun hanya sia-sia saja. Aku sangat cemas. Aku langsung menerobos masuk begitu sampai di depan apartemen, kutajamkan telinga ternyata mereka berada di dalam kamar. Terdengar suara wanita yang sedang marah. Itu pasti Delima sedang memarahi Nayara, semoga mereka tidak berantem. Tapi beberapa detik kemudian ketika aku masih di depan pintu kamar terdengar, buk, kulebarkan langkahku. Begitu pintuku buka Delima berdiri di depan sana membelakangi pintu. Mana Nayara? Ada apa ini? Delima memalingkan wajahnya kepadaku, kulihat Nayara sudah duduk di dekat nakas. Mas. Sakit. Aku hendak melangkah mendekati Nayara, bagaimanapun dia masih istri sahku namun Delima mencegahnya, bahkan dia mengancamku. Aku terpaksa diam di tempat mengikuti kemauannya. Delima mengadukan perbuatan Nayara kepadaku, memang dia terlihat acak-acakan. Sebenarnya aku ingin banget menolong istriku tapi Delima mendekatiku dan menggandeng tanganku dengan manja. Dia membisikkan kata-kata andalannya kepadaku lalu menarik lengan ini agar mengikutinya keluar meninggalkan Nayara sendirian di dalam kamar. Nay, maafkan aku. Semoga kamu tidak kenapa-napa dan baik-baik saja, doaku di dalam hati. Meskipun aku bersama Delima namun pikiran ini selalu saja bersama Nayara. Bersambung.